Salam Aquaris. Kita coba lebih ngebut sedikit ya untuk bantu-bantu jawab sisa-sisa pertanyaan yang masih banyak banget nih belum terjawab ya. Kalau nggak dengan cara begini malah pertanyaan lama tuh akan makin tertinggal ke bawah soalnya gitu ya. Jadi saya coba lebih aktif sedikit ya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama dari Matthew. Terima kasih atas infonya seputar dunia akuaris selama ini Om. Sangat bermanfaat bagi saya. Ada yang mau saya tanyakan Om. 1. Bagaimana cara kerja cuka dalam membasmi red alga cyanobacter di tank air laut? Saya kasih cuka sehari 2 kali, pagi sore rutin ya, pagi sore. Dalam waktu 2 minggu hilang itu cyano atau red alga. Ya sebenarnya simple ya Matthew ya. Jadi red alga cyano ini kan pH idealnya ya ke pH yang makin tinggi dia. Jadi dari 7 ke atas gitu ya. Malah kalau di pH 9 aja dia juga bisa merajalela gitu. Jangankan di 8 gitu ya. Sedangkan cuka itu kan asam lemah ya, yang tentu saja secara signifikan kalau diberikan secara kontinu dia akan menurunkan pH ya ke bawah 7 gitu ya. Nah ini kan nggak ideal buat si alga tumbuh ya, red alganya tumbuh gitu. Dan kalau udah susah tumbuh ya susah berkembang biak juga gitu ya. Kondisi susah hidup seperti ini ya membuat mereka tuh akhirnya nggak bertahan hidup sama sekali gitu ya. Lalu yang kedua, apakah ikan dan aseman bisa hidup di air salinitas rendah atau sedikit payau? Kalau bisa, berapa tingkat salinitas yang bisa ditolerir untuk ikan dan aseman? Payau itu range-nya kan lebar ya. Kalau air tawar kan 0 gitu atau mungkin 5 lah gitu. Kalau payau tuh dari 5 mungkin sampai ke 30. Jadi dia terlalu lebar sebenarnya ya, Matthew ya. Jadi agak susah nih kalau untuk menentukan range-nya gitu ya. Aseman ya, aseman itu kan makroalga. Makroalga yang selain angguran tuh yang jadi favorit river gitu ya buat handle nitrate sama fosfat gitu ya. Nah, aseman ini level salinitasnya tuh lumayan tinggi kalau di payau ya, di 20-an sampai 30-an gitu ya. Jadi dia nggak bisa salinitas rendah 20 sampai 30 gitu. Jadi udah area salinitas payau dia tuh sebetulnya si aseman gitu. Tapi kalau salinitasnya dibikin tinggi sampai ke 35 misalnya gitu, asemannya justru akan makin bagus gitu. Sementara kalau ikan, kalau piaranya ikan air laut ya maka otomatis makin salinitasnya makin mirip dengan air laut, ya akan makin bagus gitu. Justru jangan makin rendah gitu ya. Nah, jadi bagusnya justru di atas 30 ppt gitu ya. Kalau menurut saya sih begitu ya. Terima kasih atas jawabannya Om. Sukses selalu. Ya, sama-sama Matt. Sukses selalu juga ya. Lanjut ya ke BLM apa nih? Nggak tahu ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Halo Ko, apakah Neomedia Pure termasuk buffer pH? Saya lihat info dari seller bahwa Neomedia Pure tidak bisa digabung dengan media yang mengandung kalsium karena sistem bekerjanya bertolak belakang. Mohon penjelasannya Ko, terima kasih. Neomedia Pure, kebetulan saya juga pakai tuh, kemarin dikasih sama temen. Nah ini Neomedia Pure tuh bukannya berfungsi sebagai buffer pH, enggak ya. Dia malah media yang netral, dia nggak mempengaruhi pH di air kita, enggak. Kan Neomedia ada 3 ya kan, yang soft gitu ya, acid ya kan, pure yang netral itu ya, sama hard gitu, hard yang alkali justru. Nah pure ini malah nggak mempengaruhi sama sekali nih ke pH air kita, dia yang paling netral gitu. Jadi dia kalau udah netral gitu kan udah pasti bukan termasuk buffer pH gitu ya. Lalu kalau mengenai tidak boleh digabung dengan media
yang mengandung kalsium ya, itu bukan karena sistemnya sistem bekerjanya bertolak belakang gitu, bukan, tapi ya memang dari company-nya sih maunya produknya tuh terjaga dengan benar selama pemakaian gitu ya. Company-nya sendiri mintanya begitu, kalau bisa tuh dalam pemakaiannya nanti itu ya, semua yang dipakai itu produknya adalah Neomedia semua gitu. Kenapa begitu? Karena ya untuk ukuran dan biomedia yang sekelasnya ya dengan si Neomedia ini gitu, ukurannya, size-nya gitu. SSA-nya dia kan sebenarnya cukup tinggi ya, bahkan lebih tinggi lah dibanding dengan yang sejenisnya gitu. Artinya kan porositasnya lebih tinggi, lebih banyak pori-pori ya, pori-porinya lebih banyak gitu. Jadi kalau digabung dengan media lain yang mengandung kalsium lagi ya kan. Nah, kan kita tahu kalsium ini kan senantiasa terlepas dari air gitu. Maka akan efek nanti ke porositasnya si Neo dong ya. Istilahnya pori-porinya jadi tersumbat gitu sama si kalsium ya. Kan sayang SSA-nya turun gitu, turun drastis gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut ya, kita ke Sin. Oh ya, oke. Halo, Sin. Thanks ya, kemarin udah bantu translate ya yang bahasa Melayu itu ya. Belum sempat saya jawab juga tuh. Udah keburu tertimbun pertanyaannya ya. Udah keburu ada pertanyaan baru masalahnya di atas gitu. Oke, mau nanya apa nih, Sin? Halo kok, saya mau tanya nih. Tank saya udah running sekitar 3 bulan dan parameter air aman-aman aja. Tapi memang chamber bionya saya nggak pernah restart karena saya pakai Calvnes. Pertanyaannya, kenapa ya belakangan ini arwana saya sering loncat dan mogok makan? Untuk sementara ikan saya kasih obat bius dengan dosis kecil karena khawatir nanti mulutnya bisa luka karena sering nabrak tutup tank. Terima kasih kok. Oke, Sin, ini Calvnesnya dinamis kan ya? Bukan statis ya. Kalau dinamis sih harusnya aman ya. Aman dari amonia gitu ya, dari nitrit gitu ya. Cuma udah pasti nggak aman dari nitrat gitu kan, emang nggak bisa ya, nggak bisa denitrifikasi si Calvnes. Jadi tetap aja mesti lakukan water change ujung-ujungnya ya, supaya akumulasi nitratnya nggak melewati 20 mg per liter ya. Nah, soalnya kan kalau kadar nitrat tinggi, dampak utamanya kan memang justru di situ, di nafsu makan. Awalnya kan nitrat ini kan masuk ke peredaran darah ya, ke peredaran darah si ikan. Jadi mulai nih terganggu. Yang pertama terganggu ya kemampuan respirasi, pernapasnya ya mulai terganggu. Habis pernapasan terganggu, begitu peredaran darahnya dan napas gak lancar, ya mulai males pasti ikannya gitu. Nggak ada kemauan buat makan gitu. Jadi coba aja dicek kadar nitratnya seberapa gitu ya. Kayaknya menurut saya mungkin udah lewat dari 20 mg per liter tuh ya. Nah kalau suka nabrak cover tank itu biasanya karena selain merasa terganggu kan berarti dia mulai stres gitu. Ya mungkin yang tadi itu nitratnya udah tinggi gitu. Coba aja ganti airnya setengah. Kecuali ada temuan-temuan lain ya, kayak misalnya temuan fisik gitu ya. Apa merah-merah gitu kan, atau matanya menonjol keluar gitu. Kalau ada yang temuan fisik kayak gitu ya. Kalau enggak ada ya berarti cuman air aja sih biasanya. Gitu ya, Sin ya. Oke. Lanjut lagi ke Zainal Jos. Cirebon hadir kok. Wah, mantap nih. Halo Cirebon. Welcome ya. Mau tanya kok, apa benar bakteri dunia pertanian itu sama dengan bakteri perikanan? Seberapa persen persamaannya kok? Mohon maaf, terima kasih. Ya, Jainal nggak perlu minta maaf. Kalau nanya aja mah nggak apa-apa kok, nggak dilarang gitu. Saya nggak pernah keberatan ya jawab pertanyaan selama saya bisa gitu. Yang saya males itu bukan pertanyaan gitu, tapi pertanyaan yang mengarah ya ke hal tertentu gitu, yang ujungnya seperti kayak mau adu argumentasi gitu. Kalau itu saya ogah gitu. Saya ngaku kalah aja lah kalau ketemu yang begitu ya. Oke,
kesamaan bakteri ya pada dunia pertanian dan perikanan. Ya Jainal, pada dasarnya bakteri yang berperan pada fungsi utama ya pada masing-masing kedua dunia yang berbeda itu justru sebenarnya adalah bakteri yang sama gitu. Hanya saja tinggal dan hidup di dunia yang berbeda gitu. Contoh yang paling gampang ya bakteri nitrifikasi, ya kan? Bakteri nitrifikasi ini kan baik di dunia air maupun di dunia darat ya, fungsi kerjanya adalah sama persis tuh, menguraikan amonia menjadi nitrit gitu, menjadi nitrat gitu. Nah, ini kan sama dilakukannya oleh si Nitrosomonas juga gitu, sama si Nitrobacter juga. Itu Nitrosomonas dan Nitrobacter yang sama gitu, ya. Karena dunia bakteri itu tidak digolongkan secara dunia air, lalu dia nggak bisa napas karena nggak ada oksigen di air. Nggak begitu, gitu ya. Di dalam air tuh juga ada sejumlah oksigen yang terlarut di dalam air, gitu ya. Nah, asalkan ada kadar oksigen di dalam air, maka bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacternya yang tadi di darat bisa hidup pasti di dalam air, ya. Dan mereka juga nggak butuh oksigen banyak-banyak kok. Cukup 1 mg per liter aja itu udah cukup gitu. Dan kita juga tahu ya, malah ada bakteri yang nggak butuh oksigen kan ya, bakteri yang anaerob gitu ya. Ada juga bakteri fotosintetik. Nah, ini sama-sama juga nih di dunia air, ada juga di dunia pertanian ya kan, kayak Rhodobacter gitu. Atau kalau di dunia pertanian lebih dikenal sebagai bakteri ungu non-sulfur gitu ya, Rhodobacter gitu. Nah, ini kan sama aja. Rhodobacternya antara yang di dunia air dengan yang di dunia pertanian gitu ya. Yang lebih nyata lagi itu Lactobacillus casei deh ya. Kalau di dunia perikanan kan udah sering tuh ya kita sebut dia tuh sebagai bagian dari bakteri probiotik gitu. Kalau di pertanian ngapain tuh si Lactobacillus? Nah, dia yang berperan justru terutama pada saat pengomposan, ya kan? Bakteri asam laktat gitu kan dibilangnya gitu. Itu kan Lactobacillus ya, sama gitu. Ya. Jadi banyaklah bakteri-bakteri lain yang sama yang sebenarnya itu juga gitu. Cuma lokasinya mereka aja kita tempatkan di dua dunia yang berbeda. Gitu ya. Zainal ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Rahmat Wijayanto. Selamat pagi, Ko Vincent. Semoga sehat selalu di sana. Salam kenal dari Kediri, Jawa Timur. Ya, halo Kediri. Welcome juga ya, Kediri ya. Selamat sehat-sehat juga ya di sana ya. Mau cerita sedikit nih, Ko. Saya baru beli 2 bulan kemarin ikan koi jenis Shiro, ukuran 45 cm. Seperti biasa, sebelum masuk ke kolam, saya karantina selama 1 minggu. Di akuarium ukuran 100 x 50 x 50. Dengan filtrasi, dan saya kasih garam ikan 250 gram sehari saja. Dan besoknya saya dripping air biasa 30%. Selama itu terlihat sehat-sehat saja. Setelah 1 minggu itu, saya masukkan ke kolam pada jam 7 malam, seperti kebiasaan saya kalau memasukkan ikan baru. 2 hari kemudian, saya pakan, sedikit demi sedikit. Karena sebelum masuk ikan baru, biasanya saya puasakan dulu ikan di kolam 2 hari juga. Setelah saya pakan jam 9 pagi, tiba-tiba sorenya ikan baru tersebut berurat merah, agak kecoklatan. Padahal sebelum dikasih makan, aman-aman aja. Akhirnya saya angkat dan masukkan ke akuarium lagi dengan air baru dan kasih garam ikan lagi. Yang membuat saya bingung, semakin hari ikan tersebut semakin parah, bahkan tumbuh semacam jerawat di semua tubuhnya. Penanganan yang sering saya lakukan biasanya 1. Pakai obat biru, garam ikan, dan heater 29 derajat. 2. Pakai Indrofloc 25, garam ikan dan heater 29. Nah, setiap 24 jam saya ganti airnya 30-50%. Kasih obat dan garam lagi, heater 29. Dan ikan saya PK di bak sebelum masuk akuarium lagi. Ternyata cara tersebut tidak juga ada perkembangan selama seminggu, bahkan hampir 1 bulan lebih.
Ikan tersebut sudah ada dalam akuarium tanpa makan dan terlihat kurus sekali. Pertanyaan saya, kira-kira ikan tersebut terkena apa ya kok? Padahal ikan yang di kolam sampai sekarang sehat-sehat aja. Pakan dari dulu menggunakan Hero Growth and Color. Terima kasih kok. Terima kasih kok Vincent sudah mau membaca. Oke, Bung Rahmat. Panjang juga ya, tapi jadinya jelas, saya bacanya juga saya sambil bayangin masalahnya. Jadi saya punya informasi yang cukup jelas ya. Ini saya curiganya, takutnya moga-moga enggak. Saya curiganya ikannya tuh kena itu loh, Chilodonella ya. Ini penyakit ektoparasit ya. Soalnya kalau cuman bisul ya atau ulkus gitu kita bilangnya, atau ulcer gitu ya, itu biasanya nggak banyak ya, ikannya nggak sampai kurus gitu, dan cuma sering dimandiin aja pakai PK sambil diusap-usap gitu ya, kayak diurut-urut gitu, itu udah beres gitu. Tapi ini ikannya sampai kurus gitu dan jerawatan di seluruh tubuh ya. Ini lebih ke parasit berarti ya. Kan parasit cirinya emang gitu, dia hisap makanan dari tubuh si ikan tuh sampai jadi kurus gitu. Dan kalau udah parah, ikannya suka kayak kegantung gitu, kegantung. Jadi kepalanya di atas, ekornya di bawah gitu, kayak kegantung gitu ya. Nah, ini kemungkinannya sih kayaknya udah kena dari di tempat asal waktu belinya gitu. Soalnya Silodonella ini emang bisa dorman ya. Dia tidur di waktu air dingin. Jadi dia udah ada nih sebenarnya di dalam tubuh di tubuh si ikan. Dia dorman ya, hibernasi, tidur waktu di air dingin. Dia bangun waktu kena air yang agak hangat gitu. Coba dicek ini insangnya ya, moga-moga belum putih nih, belum sampai berlendir gitu. Kalau udah nih susah ya, harapannya tipis gitu. Ini mesti karantina bener-bener. Dan kalau habis pengobatan tangannya juga dicuci bersih ya, jangan langsung cemplung ke kolam gitu. Ini bisa carrier masalahnya, bawa parasit gitu, ntar kena ke kolam, kena ikan yang ada di kolam lain gitu ya. Nah, obatnya harus pakai yang lebih keras gitu. Biasanya sih pakainya FMG ya. Ini obat keras tuh FMG gitu. Takarannya aja tuh 1 mili buat 50 liter gitu kalau nggak salah ya. Jadi ikan dikarantina, dikasih aerator dulu nih yang kenceng gitu ya, sama heater lah. Heaternya jangan 29, setnya ke 34 ya. Kalau 29 itu kurang gitu. Sama aja karena cuaca biasa kita 30 malah, jadi kayak nggak pakai heater kalau 29. Pasang di 34 ya. Tadi kan ikannya ukuran berapa tuh? 45 ya, 45, akuariumnya 1 meter 50-50 ya. Ini isi airnya setengah aja ya. Setengah aja. Usahakan pakai filter atas gitu, atau top filter tuh ya, atau filter talang gitu kan. Nah, itu isinya busa aja semua ya. Jadi nanti begitu pas keluar output gitu, ada arus jadinya tuh buat bantu si ikan gitu ya nantinya gitu. Nah, ini kan 1 meter 50-50 ya. Itu volumenya, coba saya hitung dulu bentar. Ya, oke. Ini 250 ya. Ini isi setengahnya aja. Jadi kan 125 ya. Anggap 150 lah ya. Nah, kan tadi FMG-nya 1 mili buat 50 liter. Jadi FMG-nya 3 mili gitu ya. Nah, ini nggak lama habis diobatin gitu, airnya tuh rada butek dan bau ya, bau amis gitu. Nah, ini jadi besok harus ganti setengah, ulang pengobatannya gitu. Nah, nanti lihat deh posisi ikannya waktu dia berenang kena arus tuh ya, itu gimana gitu. Kalau dia masih masih ngalah di pojokan terus karena di depan ada arus gitu, ya berarti nggak ada perkembangan. Tapi kalau dia udah mulai bisa menentang, maju gitu, nah itu udah baikan gitu ya. Nah, tapi Rahmat ini juga harus bersiap lah ya buat yang terburuk gitu. Silodonella ini apa ya, biasanya nggak selamat gitu ya. Tapi kan tadi dengar ceritanya ya, si Siro ini kayaknya semangat juangnya tinggi gitu ya. Udah cukup lama juga kan dia terkenanya gitu ya. Udah sebulan malah tadi ya dengar ceritanya gitu kan. Jadi kita patut appreciate pada si ikan gitu, sama Bung Rahmat juga gitu ya. Jadi si ikan tuh patut juga mendapatkan
usaha yang terbaik gitu ya buat dia gitu ya, Bung Rahmat ya. Saya doakan ikannya agar lekas sembuh ya. Oke. Kita lanjut lagi ya ke Rizky Gemena. Wah, Rizky ini pertanyaannya banyak nih. Oke, akan saya jawab ya satu-satu ya. Nanya lagi kok. Kami mau nanya ke Koko saja, nggak mau nanya ke yang lain. Karena ilmu Koko sangat bermanfaat untuk kami yang lagi belajar hobi ikan. Makasih ya Rizky ya. Tapi saya mesti klarifikasi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali orang di luar sana yang jauh lebih punya kapasitas dan punya potensi lebih baik ya dari saya ya. Jadi jangan anggap saya ini serba benar gitu. Enggak. Saya cuma sharing pengalaman yang kebetulan saya lalui lebih dulu gitu daripada kalian, mungkin ya, daripada Rizky gitu ya, dibandingkan kawan-kawan akuaris di sinilah gitu. Gitu doang gitu ya. Jadi bisa aja juga kan yang apa yang saya sharing itu nggak cocok dengan penerapan kasus yang sedang dihadapi gitu ya. Oke, kita lanjut baca ya. Pertanyaan saya, untuk kolam yang baru jadi, seberapa lama jarak ngasih bakteri starternya di chamber biologis kok? Kalau mau beneran rajin ya, berkala ya, per 2-3 bulan aja sebenarnya udah cukup gitu, tambahkan bakteri starternya. Karena kebanyakan orang justru nggak pernah ditambah, dilupakan gitu ya. Jadi per 2 atau 3 bulan aja udah cukup. Kami pakai bakteri starter Nitrobak kok, yang udah diaktifin pakai molase. 1. Untuk cara ngasihnya, untuk kolam ukuran 6 ton, berapa banyak kok sekali tuang? Dan berapa jaraknya harus dikasih lagi? Untuk 1 ton itu 10 gram aja cukup ya. Jadi kalau 6 ton kan ya berarti 60 gram. 50 gram juga nggak apa-apa. Kan sebungkusnya 100 gram tuh kalau nggak salah ya. Waktu dijual gitu. Jadi berarti setengah bungkus nggak apa-apa buat 6 ton ya. Nanti tinggal ambil air kolam 1 gayung ya, masukin setengah bungkus Nitrobak tadi gitu, kasih molase kental setengah sendok teh lah, cukup ya, aduk sampai molasenya larut semua, biarinin 3-5 menitan lah ya, terus siram ke biomedia ya. Lalu kalau mau rajin ya per 2 bulan diulang kayak gitu ya. Kedua, dan seterusnya, apakah dosis yang dikasih ke chamber biologis apa dikurangi aja? Tetap kayak pertama takarannya kok. Ya, tetap ya. Yang dikurangi cuman yang bakteri probiotik aja. Kalau nitrifikasi mah enggak, tetap dosisnya segitu ya. Terima kasih kok. Semoga Koko tidak bosan menjawab pertanyaan saya yang selalu bulat ini. Bulat. Apa tuh maksudnya bulat? Saya nggak ngerti gitu. Ya udahlah. Buat Kokonya semoga sehat selalu dan panjang umur dan selalu murah senyum. Ya, oke Rizky. Lalu lanjut ke pertanyaan keduanya Rizky nih. Terima kasih kok, akhirnya pertanyaan aku udah dijawab semua. Akhirnya aku jadi lega nih. Tapi kami udah pakai aerator di dalam kolam kok dan pompa dijalankan. Oh ya udah ya. Untuk kolam ya, kalau aerasi udah bagus ya udah aman lah ya. Paling penting tuh sebenarnya kalau kolam koi itu aerasi gitu ya. Soalnya ikannya kan gede-gede, jadi butuh oksigen terlarutnya juga banyak ya. Tapi sudah saya bersihkan dinding kolam yang licin pakai spons sesuai arahan dari Koko lah. Di waktu dinding yang licin, airnya sangat dingin ya kok. Waktu saya bersihin dinding yang licin, saya mandi cuma sebentar aja, badan langsung gemeteran kok. Dingin kayak air kulkas. Apakah emang begitu ya kok kalau ngasih E4 berlebihan? Enggak sih. Enggak Rizky. E4 tuh nggak ada hubungannya sama suhu air ya. Dia nggak bisa mempengaruhi suhu di air kolam jadi dingin. Nggak bisa lah ya. Bahkan walaupun kalau kasih E4-nya udah overdosis tadi gitu, kasih 2 botol, 3 botol pun juga nggak akan bisa bikin jadi dingin gitu ya. Mungkin badan kamu aja lah lagi nggak fit efek
gemeteran gitu ya pada manusia ya yang terendam di air kan biasanya karena perbedaan suhu badan sama suhu air tuh terlalu besar gitu. Ini kan biasanya karena belum mandi-mandi kecil dulu gitu kata orang ya. Kalau kita mau berenang kan gitu, ciprat dikit dulu ke sini ke seluruh badan gitu ya. Jadi seluruh tubuh tuh pelan-pelan suhu tubuhnya turun gitu pelan-pelan. Jadi jarak antara suhu badan sama suhu air ya, air yang mau kita rendam tadi nggak terlalu jauh gitu. Kayaknya sih begitu aja. Mungkin Rizky langsung nyebur gitu ya. Kok kalau dasar akuarium pakai karang jahe bagus nggak kok? Kalau menurut Koko pakai dasar apa yang baik dan berkhasiat untuk ikan? Waduh, enggak ya. Ini kan buat ikan koi ya. Yang cocok pakai karang jahe itu buat dasar di kolam itu cuman buat piara ikan laut ya. Ikan laut juga nggak ada yang dipiara di kolam gitu ya. Jadi nggak usah lah kalau ikan air tawar ya. Apalagi koi, jangan deh. Ntar malah luka-luka. Karang jahe kan tajam gitu ya. Dasar kolam kalau mau natural aja, pakai batu-batu yang kayak batu koral gitu ya. Cari aja yang bulat, pokoknya yang nggak tajam gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Adi Santoso. Selamat pagi Ko, semoga keluarga Ko Vincent dan rekan-rekan yang lain sehat-sehat selalu serta rezeki berlimpah. Amin ya. Begini Ko, mau tanya Ko tentang plankton, jenis yang di YouTube namanya Infusoria. Apa benar dia makanan dari Daphnia? Ada di YouTube. Moina makan si Infusoria yang ukuran lebih kecil. Minta tolong ya Ko, hehehe. Terima kasih sebelumnya Ko. Iya bener. Infusoria itu sebenarnya kumpulan ya, jadi bukan cuma satu jenis saja. Jadi Infusoria itu bukan nama satu jenis makhluk yang jadi makanan si Moina atau Daphnia ya. Jadi sebenarnya gini, semua makhluk hidup ya, makhluk hidup apapun, kita ya, manusia ya, hewan, tumbuhan, itu sebenarnya nih kita seluruh tubuhnya nih penuh banget sama macam-macam bakteri, mikroorganisme gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil satu sayur bayam yang masih kecil aja ya. Ini lengkap nih misalnya sayur bayamnya nih ada akar, ada daun, ada batang gitu. Masukin ke toples, isi air Aquades deh yang steril gitu ya. Tutup rapat. Nah, nanti semua mikroorganisme yang nempel di seluruh tubuh bayam tadi itu akan hidup tuh, tersebar dia ke dalam air gitu. Nah, terus kan bayamnya busuk, mulai membusuk ya. Jadi hancur dia jadi perbagian yang kecil gitu. Nah, dimakan oleh kumpulan mikroorganisme tadi. Nah, selama di dalam air, nutrisi dari bayam yang membusuk ini mungkin akan menumbuhkan juga nih ada sel-sel alga juga gitu. Nah, akan jadi banyak nanti makhluk hidup bersel tunggal yang nantinya berkelompok gitu, melayang-layang hidup di dalam air bayam gitu. Ini udah jadi Infusoria ya, yaitu segala jenis makhluk mikroorganisme kecil beserta alga-alga sel tunggal gitu yang mulai tumbuh di dalamnya gitu. Dan ini memang paling cocok buat makanan si Daphnia kecil yang baru lahir gitu atau yang masih kecil ya gitu. Tapi kalau nutrisi Infusoria ini biasanya nutrisinya rendah, kurang gitu ya dibandingkan nutrisi yang lainnya. Misalnya dari sama air cucian beras saja kalah dia, apalagi spirulina gitu ya. Karena kan kalau mau bikin Infusoria tuh biasanya orang bikinnya asal aja tuh, dari kol busuk lah gitu. Jadi nggak terlalu diperhatikan gitu ya bahan yang freshnya gitu ya Adi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Milviano lagi. Ada apa nih Mil? Kali ini mau nanya apa ya? Halo Om, permisi. Saya habis sharing-sharing dengan penghobi lain mengenai bakteri heterotropik. Kata dia bakteri tersebut juga tidak kalah pentingnya dengan bakteri nitrifikasi. Bisa tolong jelaskan Om apa itu bakteri heterotropik pada perikanan? Oh iya dong Mil. Ya jelas bakteri heterotrof itu juga heterotropik sama aja ya.
Nah, itu juga punya peranan penting dalam dunia aquaris ya. Contoh paling gampang deh gini ya, Lactobacillus casei ya. Kita tuh sejak awal video tanya jawab ya sampai sekarang ya. Sekarang keberapa nih? Ini tadi malam kan 16 ya, berarti yang sekarang 17. Nah, dari 1 sampai 17 kita udah berapa kali coba bicarakan tentang E4 ya. Bukankah di setiap video tersebut banyak membicarakan betapa besar manfaat E4? E4 itu kan isinya lactobacillus. Lactobacillus itu heterotrof ya. Jadi memang sangat bermanfaat gitu. Contoh lain ya, kita juga pernah bahas tuh ya, sering juga malahan ada yang nanya tentang oksigenik kan, bakteri fotosintesis. Nah, yang diantaranya tuh contohnya misalnya Rhodobacter lah gitu. Itu Rhodobacter kan juga heterotrof. Bahkan di dunia perikanan untuk bioflok gitu ya, itu peran utamanya justru yang paling banyak berperan tuh heterotrof ya. Jadi sebenarnya yang tidak dipahami oleh orang ya adalah dunia keduanya tuh seharusnya berbeda gitu. Tidak disatukan gitu. Orang tuh sering salah dalam peletakan kedua bakteri ini gitu. Misal gini, bakteri starter nitrifikasi yang autotrof ditaruhnya langsung di air atau di kolam, bukan di chamber bio ya gitu. Misalnya gitu salahnya tuh. Sementara bakteri probiotik yang heterotrof, kadang malah ada yang anggap bakteri ini sama aja kayak bakteri starter. Jadinya dia nggak gitu peduli. Karena dianggap sama, langsung aja dituang ke air atau ke chamber gitu. Boleh-boleh aja dianggap dituang ke chamber gitu. Sebenarnya gini perbedaan antara keduanya ya. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, dia bisa bikin makanannya sendiri. Heterotrof tidak bisa nih dia membuat makanannya sendiri. Jadi perbedaannya di makanan. Biar gampang gini aja, kita berasumsi seperti seolah-olah manusia dengan bakteri gitu ya. Jadi manusia itu mewakili autotrof, yaitu bakteri nitrifikasi yang bisa membuat makanannya sendiri. Kan manusia bisa bikin makanan ya. Nah, kalau si nitrifikasi itu asal ada amonia dia bisa masak nih gitu ya, dimasak sama si nitrosomonas, bikin makanan. Habis makan jadilah nitrit. Ya, diteruskan nih sama rekannya. Nah, rekannya kan asal ada nitrit dimasak sama dia nih, jadi makanan. Habis makan jadi nitrat gitu. Ya sama kayak manusia. Asal ada bahannya. Ada ayam, ada bebek, ada ikan misalnya gitu ya. Kita coba pakai 3 contoh ini aja. Bisa dimasak, kita bisa bikin jadi makanan buat kita makan ya. Nah, lalu singa atau harimau lah kita ibaratkan itu sebagai bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak bisa masak atau nggak bisa bikin makanannya sendiri. Jadi dia tergantung pada bahan makanannya aja ya. Kalau bakterinya gini, asal ada kotoran organik, dia makan. Dia nggak perlu olah dulu atau dia nggak perlu masak dulu ya. Ada bangkai tanaman, dia makan. Ada sisa pakan, dia makan. Ada pup ikan, dia makan gitu. Pokoknya dia nggak perlu nunggu jadi amonia dulu gitu ya. Sama juga kan kayak harimau. Asal ada ayam, ada bebek, ada ikan tadi ya. Dia nggak perlu masak dulu. Makan aja mentah gitu beres. Ya kan? Jadi udah berupa makanan buat mereka gitu. Cuma, apakah kita akan menyatukan manusia dengan harimau di satu tempat? Kan enggak dong. Ya. Kalau bahan makanannya selalu tersedia, ya kemungkinan besar memang manusianya nggak dibunuh atau nggak dimakan gitu sama si harimau. Tapi kalau suatu hari bahan makanannya mulai berkurang, mulai kelaparan, apakah harimau itu nggak akan menerkam si manusia? Ya, karena bisa dianggap sebagai makanan. Ya. Nah ini sama dengan bakteri probiotik heterotrof itu dengan bakteri nitrifikasi autotrof. Bisa terjadi yang namanya bakteria crash gitu. Kalau disatukan di chamber bio ya. Nah, dan chamber bio itu bukankah artinya kita mengizinkan ya kalau kita udah taruh di chamber bio, bukankah artinya kita sudah mengizinkan kalau suatu hari nanti bakteri nitrifikasi kita akan dimakan oleh bakteri heterotrof kalau persediaan makanan mereka habis, ya kan?
Jadi akan lebih baik kalau rumah bakteri memang kita siapkan dan kita berikan untuk bakteri nitrifikasi autotrof saja semuanya, ya. Sementara bakteri probiotik heterotrof beresin semua kotoran aja, ya, kotoran organik di kolam aja atau di air akuarium aja gitu. Biar air kolam dan air akuariumnya bening gitu. Jadi bagi tugasnya jelas, terus aman gitu ya, Mil ya. Jadi memang kedua jenis bakteri ini sangat besar peranannya baik autotrof maupun heterotrof gitu. Di samping ini juga cuma bakteri heterotrof loh yang mampu makan dan membunuh bakteri patogen atau bakteri penyakit ya, seperti kayak Aeromonas, Pseudomonas gitu. Kalau bakteri nitrifikasi yang autotrof malah nggak bisa gitu ya, Mil ya. Jelas ya? Jangan salah ngerti lagi ya, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Bro Maman. Waduh, halo Bro, ketemu lagi nih. Saya tetap manggilnya Bro aja ya, biar gampang ya. Oke, kita lihat nanya apa nih. Pagi, siang, sore, malam, Ko Vincent. Saya menyimak semua video Ko Vincent, pembahasannya menarik, apalagi mengenai asal mula ikan koki. Nontonnya sebelum tidur. Iya ya, itu mirip cerita dongeng saya ya. Kalau boleh saya mau nanya lagi nih Ko. Pertanyaannya masih seputar ternak DM ya. Saya beli di toko online paket membuat air hijau atau green water. Isinya ada 2 macam. Biang air hijau 2 liter dan pupuk ya. Pupuk itu isinya dedak, urea, NPK, dan cairan seperti E4. Semua dilarutkan dengan air dan disaring, dimasukkan ke galon isi 10 liter. Kemudian dituangkan biang air hijaunya lalu dijemur 5-10 hari. Setelah jadi bisa diperbanyak lagi dengan cara yang sama. Apakah pupuk tersebut bisa diganti dengan yang lain untuk memperbanyak air hijaunya? Nah, ini pinter nih penjualnya nih ya. Kemungkinan dia tahu tuh hitungan CN rasio ya. Karena komposisi CN rasio yang bagus tuh memang biasanya dedak sama urea. Udah bener tuh sellernya ya. Nah, kalau NPK tuh cuma tambahan aja gitu, terutama buat genjot nitrogennya gitu. Jadi nanti kalau mau ganti komposisinya ya bisa aja gitu. Cuma kan CN rasionya hitung lagi gitu dan nggak sebagus komposisi dedak sama urea tadi gitu ya. Jadi contoh paling gampangnya gini, Bro tuh bisa aja cari bahan-bahannya di kebun depan rumah gitu ya. Segala sesuatu yang coklatan ya, seperti misalnya daun kering contohnya gitu, kulit pohon, rumput mati yang kering gitu ya. Itu semuanya adalah sumber karbon gitu, atau tadi kita lambangkan dengan C gitu ya. Nah, kalau untuk nitrogennya ya atau N-nya itu bisa dari sisa sayuran dapur ya, sayur hijau, daun hijau yang masih hijau-hijau lah gitu ya, yang belum kering gitu ya. Batang sawi, bayam gitu, buangan kulit wortel, ya. Pokoknya sampah dapur rumah tangga lah yang bukan kering gitu. Nah, ini sumber nitrogennya gitu. Ini kalau dimasukkan ke dalam satu wadah dengan komposisi C berbanding N gitu sebesar 30:1 gitu. Dimasukin ke wadah gitu, diaduk-aduk. Nah, nanti kira-kira 3 bulan gitu baru mulai hancur gitu. Ini penuh nih bakteri yang jadi sumber makanan buat si Daphnia. Nah, cuma kan lama gitu waktunya ya. Kalau dedak sama urea tuh emang sejak awalnya udah halus dia size-nya, ukurannya gitu. Kalau sampah dapur sama daun kering tadi, biar kata kita potong-potong gitu ya, kita iris atau gunting kecil-kecil, tetap aja lama butuh waktunya gitu ya. Proses fermentasinya gitu. Belum baunya gitu. Jadi semua komposisi karbon berbanding nitrogennya itu atau kita sebut itu sebagai CN rasio gitu ya. Jadi bisa aja dipakai bahan yang lain. Cuma yang terbagus dan tercepat tadi ya dedak sama urea tadi gitu. Kedua, apakah green water di akuarium yang terjadi akibat pakan, penerangan, dan lampu itu sama kandungannya dengan yang kita buat dengan cara di atas? Ini
Saya nggak tahu sellernya buat biang hijaunya tuh pakai apa ya. Pada dasarnya semua jenis alga termasuk golongan chlorophyta ya kita bilangnya ya, dan bisa bikin air hijau semuanya gitu. Cuma kalau buat kultur DM yang bagus itu alganya tuh chlorella ya. Ini dari golongan chlorophyta juga sih, cuman dia spesifik aja chlorella gitu. Nah, jadi kalau chlorophyta tuh ya lumut-lumut yang sering numbuh di akuarium kita tuh, alga hijau ya, green alga gitu yang karena lampu penerangan tadi gitu ya. Nah, ini chlorophyta gitu. Tapi kalau chlorella ini lebih khusus ya. Dia punya tingkatan tuh tinggi loh nutrisinya. Selevel sama spirulina gitu soalnya ya. Jadi punya kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibanding chlorophyta lainnya. Jadi kalau mau beli aja di toko online juga banyak jual sih alga chlorella itu namanya ya. Jadi bukannya nggak bisa, bisa gitu. Tapi kembali seperti yang pertanyaan nomor 1, yang terbaiknya itu yang chlorella, bukan alga yang ada di akuarium ya. 3. Selain air hijau, spirulina, kotoran ikan, hasil sifon, pelet Fengli 0, tambah M4, apakah masih ada lagi pakan DM yang bagus kok? Nah, ada dong. Saya dulu juga pernah masalahnya. Saya bikin kultur DM juga ya. Saya manfaatin air cucian beras. Istri suka saya omelin tuh kalau dia lupa ngasih ke saya. Sayanya kesel terus agak marah ke dia gitu ya, luculah pokoknya kalau udah soal hobi ya, udah tua aja bisa marah-marah cuman gara-gara hal sepele gitu ya, cuman nggak dapet jatah air cucian beras kayak gitu. Cuma kalau air cucian beras ini jangan lama-lama ya, yang bagus tuh yang baru, sama kalau mau disimpan yang umurnya sehari aja gitu kan. Tiap hari kan istri juga pasti masak nasi gitu ya, jadi ya bro omelin aja kalau air cucian berasnya dibuang. Kasih aja minta gitu ya. Sebelumnya terima kasih kok. Makin sukses channelnya kok. Salam Aquaris ya, sama-sama bro. Salam sukses juga ya. Oke, saya rasa cukup ya. Udah mulai pegel lagi nih mulut sama pipi. Kebanyakan ngomong. Saya sudahi dulu ya. Kita lanjut di kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.